juga kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan gitu kan. Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik, no. Enak aja. Jadi kan ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki. Sikap dari Rakernas tadi pagi saya baca Kompas ya gitu, akan menentukan sikap aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja ya dong, gua mainin dulu dong. Setuju gak? Sip. Hehe. Mas Ganjar mendekatkan diri dengan Pak Jokowi, ya. Bahkan begini, walaupun ada Mas Gibran, katakanlah di Prabowo, Ganjar kan bisa bilang, Mas Gibran anak biologis, saya anak ideologis Pak Jokowi. Itu soal strategi kampanye. Soal strategi kampanye, kalau ada yang harus disalahkan atau yang salah dalam proses kekalahan Ganjar Mahfud, ya Mas Ganjar sendiri, PDI Perjuangan sendiri. Kalau kita bicara pidato Bu Mega, harusnya itu kalau linear, itu rekomendasinya PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan. Iya. Kan, begitu. Tapi ternyata, ya, Ibu Meganya kan pidato, enak aja. Iya. Ya kan, emang ditunggu-tunggu sikap gua ini. Gua main-mainin Tapi aja. gua main-mainin aja dulu deh. Kan gitu kan. Gitu. Oh, jadi Anda melihatnya itu sebagai pelunakan malah justru. Anda sekarang dalam kegelapan demokrasi kok, kekuasaan yang gelap kok. Loh, Anda menjadi bagian daripadanya kok. Yang Voldemort ini siapa? Ya, gitu. ya, Perdebatan mengenai siapa yang lebih populer di masyarakat Indonesia antara Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri itu sudah keluar skornya, sudah keluar hasilnya, sudah keluar raportnya gitu loh, bahwa Pak Jokowi itu jauh lebih populer dibandingkan dengan Bu Mega. Halo sahabat DC, kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik dari Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari saat tampil di podcast Seruput Kopi di Cokro TV bersama host andalanya Ahmad Sahal. Pada kesempatan itu, M. Kodari mengupas pernyataan Megawati di Rakernas PD Perjuangan baru-baru ini. Yang menarik menurut Kodari, saat ini Megawati sudah jauh kalah populer dari Jokowi. Karena pertarungan Pilpres menurutnya juga pertarungan kingmaker. Dan ketika Prabowo dan Gibran menang dengan perolehan suara 58%, sedangkan Ganjar Mahfud hanya 16%, maka menunjukkan bahwa Jokowi jauh lebih unggul dan superior daripada Megawati. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Pertama, memang ini Rakernas pasti sangat penting ya, karena berkaitan dengan dua hal. Pertama, bahwa PDI Perjuangan itu merupakan partai pemenang pemilu legislatif. Kursinya paling besar di DPR. Jadi sikap-sikap PDI Perjuangan tentu menjadi penjuru dan bisa mempengaruhi proses-proses politik dan pemerintahan ke depan itu satu. Yang kedua, yang membuat juga jadi spesial adalah hubungan antara PDI Perjuangan dengan Presiden petahana pada hari ini, Pak Jokowi, yang mengalami perenggangan ya, pada masa pemilu presiden 2024. Nah, kalau saya melihat sih memang dengan pidato Bu Mega pada saat pembukaan pada hari pertama, itu sudah jelas lah bahwa PDI Perjuangan, Bu Mega dengan Pak Jokowi itu sudah bubar, udah selesai lah. Lo gue en, nah kalau bahasa anak zaman dulu kan, gitu. Jadi bukan anak zaman dulu itu, ya baru beberapa tahun lalu. Beberapa tahun lalu ya. Oke, pokoknya lo gue en lah sudah. Jadi udah jelas itu bahwa tidak akan bareng, dan memang sudah sangat jelas bahwa Pak Jokowi pada hari yang sama dengan Rakernas itu beliau ada di Jogja, dan menurut saya beliau mengirimkan pesan bahwa memang ya sebetulnya dia kan begini, Mas Jarod mengatakan bahwa Pak Jokowi dan Wapres Pak Maruf Amin tidak diundang karena kan sibuk atau menyibukkan diri lah ya begitu. Tetapi menurut saya dengan acara beliau di Jogja, di Istana Jogja, yang notabene agak santai sebetulnya, memang ada bagi sembako lah kepada warga. Tapi kan jalan-jalan gitu loh. Bahkan kemudian ke Borobudur. Sebetulnya Pak Jokowi mau menunjukkan juga bahwa saya itu sebetulnya
ready loh, saya itu available lah, tapi nggak diundang gitu. Nah, Bu Mega sebaliknya dalam pidatonya juga kan mengatakan bahwa ya sebetulnya terserah juga, kalau mau datang ya monggo kan gitu kan, kalau mau ikut ya ayo gitu. Nah, pada hari ini saya katakan memang nggak bisa datang kalau nggak diundang gitu loh. Rakernas partai ya, di luar soal hubungan Pak Jokowi dengan PDIP dan Bu Mega ya, itu lazimnya presiden dan wakil presiden diundang. Kalau bicara partai ya secara umum. Kalau bicara partai politik secara umum kan tergantung atau kembali kepada partai tersebut. Biasanya kalau memiliki hubungan baik diundang. Tapi kalau nggak memiliki hubungan baik atau lagi oposisi biasanya nggak diundang. Nah, jadi bahwasannya Pak Jokowi tidak diundang, kemudian dalam pidatonya Bu Mega seperti mengulangi pidato beliau atau sikap-sikap politik PDI Perjuangan yang tergambar pada masa menjelang sidang MK dan seterusnya, kegelapan demokrasi, ya ini anomali, sampai tidak menduga bahwa meja juga Pilpres itu bisa TSM, begitu kan, ada pelanggaran TSM dan seterusnya. Itu kan kayak muter kaset aja sebetulnya. Dan menurut saya itu penegasan bahwa memang sampai hari ini PDI Perjuangan atau Bu Mega paling tidak itu masih sangat-sangat kecewa dengan Pak Jokowi gitu. Dan saya kira slogan Satyam Eva Jayate, perjuangan pasti kebenaran pasti menang, kemudian slogan berikutnya api perjuangan tak pernah padam, itu kan mengindikasikan adanya perlawanan. Saya membacanya sebagai sebuah perlawanan dari PDI Perjuangan, dan saya seolah-olah seperti kayak deja vu gitu loh, melihat PDI Perjuangan kayak seperti kembali kepada masa Orde Baru. Dan saya merasa mungkin mood itu yang dirasakan oleh Bu Mega dan mood itu yang terbangun pada pidato Bu Mega pada hari pertama itu, bahwa kalian ya kalau mau demokrasi ya harus berjuang dan kalian harus berani. Kalau nggak berani ya sudah nggak usah ikut gitu. Yang berani bahkan saya sendiri ngomong begini kan gitu. Yang lain tuh nggak berani gitu. Jadi saya melihat Bu Mega sedang melihat dirinya masuk ke dalam lorong gelap ya demokrasi, dan PDI Perjuangan kembali pada posisi untuk berjuang melawan kekuasaan, katakanlah begitu. Jadi buat Bu Mega sebetulnya kan ini justru gimana ya? Ini familiar territory buat dia. Bu Mega itu kan kayak Aung San Suu Kyi kan begitu kan. Periode perlawanan dia dengan periode pemerintahan dia kan jauh lebih panjang periode perlawanan dia ya. Paling tidak dia pribadi kan gitu ya. Jadi Bu Mega selama di PDI dulu kan notabene sebetulnya berhadapan dengan katakanlah Pak Harto gitu. Makanya ada term P-nya itu PDIP, Perjuangan itu kan konteksnya kan melawan Pak Harto juga. Betul. Kan, walaupun begini melawan juga, PDI versi lama, versi lama. Bukan PDI lama, PDI-nya Harto lah. Iya. PDI yang PDI Suryadi, PDI yang dianggap tidak legitimate lah. Gitu. Jadi mood awal itu memang mengindikasikan bahwa wah ini ujungnya ini kalau linear betul-betul di hari penutupan sikap partai politik PDI Perjuangan itu akan menyatakan oposisi gitu. Semua simbol, semua isi pidato, kemudian slogan-slogan yang muncul, itu semua arahnya ke sana. Gitu. Terus itu yang juga ramai diberitakan soal Bu Mega gebrak meja, terus ada kader yang lupa diri atau apa gitu. Ya itu kan mood yang sama, mood kemarahan. Kalau saya sih poin-poin yang saya tangkap adalah kegelapan demokrasi, terjadi anomali pada Pilpres 2024, dan bahwa PDI Perjuangan harus kadernya harus berani, harus berjuang lagi di jalan demokrasi. Yang mungkin juga saya ingat itu adalah soal keluhan bahwa MK telah menulis undang-undang, dan menurut Bu Mega bahwa MK itu tugasnya bukan menulis undang-undang, dia cuma menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan urusan menulis undang-undang itu harus dikembalikan kepada DPR. Saya kira untuk poin itu saya sangat setuju dengan Bu Mega gitu. Jadi poinnya Bu Mega tadi soal bahwa MK jangan menulis ulang ini tadi penjelasan Mr. Q soal MK itu sebenarnya mengukuhkan atau menyetujui pandangan Bu Mega tadi. Soal kegelapan demokrasi saya tidak setuju. Soal bahwa ini anomali dan TSM tidak setuju. Saya berpendapat bahwa ya masyarakat, partai politik masih bisa mengajukan calon dengan norma-norma dan undang-undang yang berlaku begitu.
Jadi bukan kegelapan. Kegelapan itu kalau nggak ada pemilu, itu kegelapan. Kegelapan itu kalau calonnya nggak bisa muncul. Ini calonnya ada 3. Bahwasanya kemudian Mas Ganjar itu kalah, ya karena strategi kampanye yang salah kalau menurut saya. Ya kembali lagi misalnya kita ke perdebatan di belakang. Ini ada bantuan sosial. Bantuan sosial itu menyebabkan pilihan kepada 02 misalnya, Prabowo Gibran. Nah itu kan hipotesa. Tolong dibedakan hipotesa dengan kesimpulan gitu loh. Itu hipotesa Anda. Nah hipotesa itu kalau kita di kampus selalu ada 2, hipotesa 0 dengan hipotesa alternatif gitu. Jadi hipotesanya itu Anda bahwa itu ada pengaruh, tapi saya kan bisa juga punya hipotesa bahwa tidak ada pengaruh. Atau bolehlah hipotesa Anda ada pengaruh, tetapi kan otomatis pada saat yang bersamaan ada hipotesa yang alternatif, bahwa bisa saja itu asumsi Anda itu, hipotesa Anda itu tidak terbukti gitu. Dan saya tunjukkan di Mahkamah Konstitusi kan bagaimana riset-riset pemilu presiden 2024 tentang pengaruh bantuan sosial itu ternyata tidak ada gitu. Saya kutip survei Kompas, saya kutip survei Indikator gitu. Jadi buat saya tidak setuju dengan Bu Mega soal kegelapan demokrasi. Saya tidak setuju bahwa ini TSM. Ya. Seandainya Mas Ganjar kemarin tidak menjauhkan diri dari Pak Jokowi, seandainya PDI Perjuangan tidak menyerang Pak Jokowi, seandainya Mas Ganjar juga mendekatkan diri dengan Pak Jokowi, seandainya PDI Perjuangan juga mendekatkan diri dengan Pak Jokowi, mungkin ceritanya lain. Tidak 02 tidak menang Pilpres sekali putaran, tidak mendapatkan 58%. Gitu. Paling tidak akan ada 2 putaran. Karena apa? Yang puas kepada Pak Jokowi 80% itu terbagi 2. Karena ada 2 tokoh yang mendekatkan diri kepada Pak Jokowi dan masing-masing juga punya afiliasi atau punya asosiasi, maka putaran pertama itu harusnya tidak selesai tidak ada 50% bersatu. Mungkin 40% Pak Prabowo Gibran, 40% Ganjar Mahfud. Gitu. Ini kembali ke soal teorimu yang legendaris. Yang legendaris tentang kolam suara itu. Iya. Ya ini kan terpaksa kita ulangi lagi. Karena memang pidatonya Bu Mega tentang itu. Gitu. Kita nggak bisa lari dari sana. Kalau dibilang, loh kok Mas Kodari ngulang-ulang lagi yang kemana? Lihat Bu Mega pidatonya ulang-ulang. Gitu. Jadi saya mau mengajak pemirsa untuk membayangkan bahwa apa yang disebut oleh Bu Mega sebagai kegelapan demokrasi atau sebagai TSM itu sebetulnya bukan kegelapan demokrasi dan bukan TSM. Nah, saya andaikan kawan-kawan sekalian bahwa kalau Mas Ganjar mendekatkan diri dengan Pak Jokowi, ya bahkan begini, walaupun ada Mas Gibran katakanlah di Prabowo, Ganjar kan bisa bilang, Mas Gibran anak biologis, saya anak ideologis Pak Jokowi. Itu soal strategi kampanye. Soal strategi kampanye. Ini bukan TSM, Bos. Dan yang pernah Anda bilang juga bahwa kalau mau sesuai dengan visi misi mereka, visi misi 03, kan justru kesesuaian dengan Pak Jokowi. Bahkan meningkatkan lagi, lebih unggul kan. Visi misinya Ganjar Mahfud kan Indonesia unggul. Visi misinya Ganjar Mahfud itu sama dengan Prabowo Gibran, sama Bos. Yang beda itu adalah Anies Muhaimin. Gitu. Tetapi kenapa dalam retorika kesehariannya justru bertentangan dengan visi dan misinya? Jadi kalau ada yang harus disalahkan atau yang salah dalam proses kekalahan Ganjar Mahfud, ya Mas Ganjar sendiri, PDI Perjuangan sendiri. Gitu. Pada titik itu saya berbeda dengan Ibu Mega. Gitu. Tetapi kalau soal Mahkamah Konstitusi, saya setuju. Tapi tidak bisa menyalahkan MK pada konteks kali ini bahwa keputusannya langsung diberlakukan. Karena itulah praktek yang berjalan selama ini. Begitu diputuskan langsung, apa istilahnya itu, auto gitu ya. Self apa istilahnya kemana itu. Pokoknya pokoknya langsung berlaku lah. Dengan sendirinya otomatis lah gitu. Walaupun ada 1-2 yang saya ingat sih 1, di mana MK itu tidak langsung menulis ulang pasalnya, tapi dia bilang DPR ya Anda itu yang harusnya benar gitu loh. Tetapi kenapa sekian tahun ini MK dibiarkan seperti itu? Nggak bisa juga Bu Mega mengatakan, MK Anda sekarang harusnya kembali ke DPR, karena bertahun-tahun Bu Mega juga diam aja gitu. PDI Perjuangan juga diam aja membiarkan praktek itu berjalan gitu loh. Ini supaya fair aja gitu loh. Tapi intinya begini, gerundelan itu terjadi ya. Cuman memang di akhirnya pada saat penutupan itu kan rekomendasi yang dikeluarkan
oleh PDI Perjuangan yang dibacakan oleh Bu Mega itu ternyata mengalami moderasi, ya, pelunakan yang menurut saya luar biasa sebetulnya. Kalau kita bicara pidato Bu Mega, harusnya itu kalau linear itu rekomendasinya PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, kan begitu. Tapi ternyata ya Ibu Meganya kan pidato enak ya kan. Emang ditunggu-tunggu sikap gua ini. Gua main-mainin aja. Gua main-mainin aja dulu deh, kan gitu kan. Gitu. Oh, jadi Anda melihatnya itu sebagai pelunakan malah justru. Moderasi luar biasa kalau menurut saya dari pidato awal Bu Mega ke pernyataan sikap resmi. Kalau kita harus menunjuk mana yang jadi sikap PDI Perjuangan, tentu kita menunjuk yang di akhir ya, sebagai sebuah sikap resmi, bukan yang di depan gitu. Kan begini, pidato awal itu sebagai sebuah pembukaan yang kemudian tentunya mengalami dinamika di dalam. Nah, kita kan nggak tahu persis dinamika di dalam ini. Pertama, nggak diundang. Yang kedua, dalam sidang-sidang itu kan yang hadir cuman internal saja. Tapi ngomong-ngomong soal nggak diundang, saya lupa tadi menyebut. Jadi kalau andaikan Pak Jokowi nggak diundang terus datang, itu namanya Romli itu. Apa itu? Rombongan liar. Dan Romli biasanya diusir. Pak Jokowi bukan Romli. Romli pasti diusir. Widodo. Iya. Nah gini loh, jangankan Pak Jokowi, Pak Prabowo saja pun yang notabene pada hari ini secara pribadi, saya lihat tidak ada masalah dengan Bu Mega, kan nggak bisa datang. Atau nggak datang kan. Kenapa? Karena nggak ada undangan gitu loh. Apalagi yang dianggap punya masalah, apalagi yang diserang-serang. Ya nggak mungkin datang lah. Dikasih undangan aja belum tentu datang, apalagi kan dikasih undangan, kan begitu. Saya tuh begini, sebetulnya api tak kunjung padam, Satyam Eva Jayate itu adalah battle cry oposisi kalau menurut saya. Dan itu adalah resemblance dari PDI Perjuangan pada masa Orde Baru. Bahwa mereka menyelusuri jalan yang sulit, jalan yang mendaki gitu ya, jalan yang berduri begitu untuk melawan katakanlah kezoliman dan seterusnya. Itu saya kira yang dibayangkan oleh mereka. Walaupun kalau dikaitkan dengan rekomendasi dari PDI Perjuangan di hari terakhir itu juga sebetulnya bisa dimaknain berbeda. Tapi ini pemaknaan saya sendiri ya, bahwa api tak kunjung padam ya, dan api tak kunjung padam itu kan karena api ini berasal dari Merapen, gerobokan gitu. Sumber api yang memang nggak mati-mati. Betul. Sering dipakai buat PON. Mungkin Asian Games-nya Masal juga pakai api. Jangan-jangan dari situ ya, betul. Jadi sumber api abadi. Kalau melihat itu api abadi Merapen dan api tak kunjung padam itu, menurut saya sebetulnya itu menyimpulkan Bu Mega sendiri. Bahwa Bu Mega ini masih akan menjadi ketua umum PDI Perjuangan 2024, 2029 atau 2025, 2030. Karena munasnya baru tahun depan ya 2025, 2030. Jadi sebetulnya api tak kunjung padam itu atau api abadi Merapen itu ya Bu Mega itu sendiri. Bu Mega tetap sebagai sosoknya gitu ya. Sebagai sosok ketua umum PDI Perjuangan dan belum akan diganti atau belum tergantikan. Nah, hal lain yang implikasinya begini, implikasinya. Yang penting dari implikasi itu adalah bahwa PDI Perjuangan tidak harus keluar dari kabinet. Dan bisa jadi menurut saya sebetulnya itulah yang mau dikejar oleh PDI Perjuangan. Maksudnya kabinetnya Pak Jokowi sekarang. Andaikan mereka konsisten dengan sikap yang pertama tadi, yang lorong gelap demokrasi, gitu ya, narasi itu harusnya keluar gitu. Iya, menurut saya itulah permainan Bu Mega. Jadi permainan Bu Mega itu dia nggak mau buru-buru mendeklarasikan oposisi, karena dia tetap mau mempertahankan menteri yang ada sekarang ini. Tetapi nanti 2025 dia akan gaspol. Dia akan oposisi. Gitu. Jadi dia akan oposisi. Itu yang menurut saya kan orang kan nggak pernah nih membahas. Gua mainin dulu tuh apa gitu kan? Nggak pernah dibahas kan? Baru di sini nih yang dibahas. Kita yang bahas. Gua mainin itu dulu. Gua mainin yang dimaksud Bu Mega itu adalah bahwa ya gua sekarang tetap baik-baik nih. Gitu. Gua nggak menyatakan deklarasi oposisi. Tetapi nanti 2025 gua akan oposisi. Karena PDI Perjuangan Bu Mega mau tetap mempertahankan pos-pos menteri yang ada di kabinetnya Pak Jokowi sekarang ini. Tapi kalau bicara mengenai oposisi itu kan terkait dengan pemerintahan Pak Prabowo kan?
Prabowo Gibran kan, bukan Bisa dua dong. Oh, jadi langsung sekarang menyatakan oposisi terus mundur dong, gitu. Iya dong. Kalau kita bicara pidato Bu Mega pada hari pertama, harusnya sekarang ya. Harusnya sekarang. Ya, gitu. ya. Bahkan lebih jauh lagi, kalau kita bicara sikap-sikap PDI Perjuangan pada masa kampanye, pada bulan Januari, pada bulan Februari, pada bulan Maret, pada saat sidang MK, itu kan harusnya PDI Perjuangan kalau konsisten cabut aja. Anda sekarang dalam kegelapan demokrasi kok, kekuasaan yang gelap kok. Loh, Anda menjadi bagian daripadanya kok. Yang Voldemort ini siapa? Ya, gitu. ya, betul. Karena katanya berhadapan dengan Voldemort gitu. Anda mengaku Harry Potter kan gitu. Iya. Ini karena di Inggris waktu saya sekolah di sana tahun 2001 nonton film Harry Potter, ketemu dengan satu keluarga orang Indonesia kan. Biasa perbaikan gizi juga. Anak kelas, walaupun S2 kan gitu kan. Diundang makan dia cepet-cepet lah gitu. Kebetulan edisi pertama film Harry Potter itu diputar, disetel di kota kami itu, Colchester itu. Jadi kami sepakatan mau nonton. Kita nonton dulu ya film nanti Harry Potter ya gitu. Terus diceletukin sama anak kecil tuh, anaknya tuan rumah itu. Pak, bukan Harry Potter, Harry Potter. Harry Potter ya? Iya, kan logat orang Inggris. Iya, gitu. Potter. Bukan water, kan Walter. Iya. Tapi ini kan karena anak kecil kan dia adaptasinya cepat banget dengan teman-temannya gitu. Jadi ya ini Anda kalau Harry Potter, ya Anda lawan Voldemort dong. Kan pangeran kegelapan itu kan Voldemort. Gitu. Tetapi ini kan Anda sebut Pak Jokowi ini kan pangeran kegelapan, tapi kan Anda masih bergabung di dalamnya. Jadi Anda ini sebetulnya Harry Potter atau Draco Malfoy. Draco Malfoy itu adalah penyembahnya itu pangeran kegelapan tadi itu. Iya. Dia yang tidak boleh disebut namanya. Iya. Dan itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu keren banget. Bagus, Harry Potter keren, itu. Harry Potter itu. Jadi itu bagus terjemah. Iya. Jadi ini mungkin rame nanti ngomongin Harry Potter. Jadi sebetulnya kan PDI Perjuangan pada hari ini menurut saya nggak konsisten. Ya, orang menunggu, mungkin nunggu Rakernas kan gitu. Tapi Rakernasnya pun juga nggak belak-belakan mengatakan. Jadi pidato hari pertama dengan rekomendasi pada hari terakhir itu kan bumi dan langit itu. Beda banget gitu loh. Jadi menurut saya sih PDI Perjuangan juga kalau dibilang konsisten juga nggak konsisten amat ya. Iya, kenapa? Karena antara pidato di awal dengan rekomendasi politiknya kan beda. Gitu. Soal apa dan bagaimananya nanti episode kedua lah. Ya. Tapi poin saya mau meng-highlight bahwa apa yang kita saksikan pada hari pertama itu nggak sama dengan hari terakhir gitu. Dan terminologi gua mainin dulu menurut saya adalah PDI Perjuangan mau keep menterinya. Nggak mudah juga buat PDI Perjuangan untuk kehilangan menteri. Gitu. Istilahnya nggak seberani itu juga kehilangan menteri kan. Lalu kemudian ya mungkin nanti setelah Pak Prabowo terpilih ya baru akan menyatakan sikap untuk melawan atau setelah dilantik. Setelah dilantik ya. Untuk berada pada posisi oposisi. Ini yang terakhir bahwa postur Bu Mega atau profil Bu Mega before and after Pilpres 2024 menurut saya sudah tidak sama lagi. Jadi profil Bu Mega itu mengalami penurunan pasca Pilpres 2024. Karena pada Pilpres 2024 ini perdebatan mengenai siapa yang lebih populer di masyarakat Indonesia antara Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri itu sudah keluar skornya, sudah keluar hasilnya, sudah keluar raportnya gitu loh, bahwa Pak Jokowi itu jauh lebih populer dibandingkan dengan Bu Mega. Saya kan orang yang keluar dengan tesis bahwa Pilpres 2024 itu adalah mencoblos 2 kali. Mencoblos calon presidennya dan mencoblos kingmaker-nya. Ya. Ini saya sampaikan di sini juga di seruput juga kita bicarakan. Iya. Jadi ya mungkin salah satu episode yang paling populer yang dimana saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 itu rakyat Indonesia itu nyoblos 2 kali. Nyoblos capresnya, nyoblos kingmaker-nya. Kalau Anda mau Jokowi, Anda coblos Prabowo. Kalau Anda mau Prabowo, satu paket dengan Jokowi. Kalau Anda dukung Bu Mega, Anda dukung Ganjar, dan demikian pula sebaliknya. Dan dengan angka 58 plus 16, sekian gitu ya, low bet itu, kan udah jelas kesimpulannya bahwa Pak Jokowi jauh lebih populer dibandingkan dengan Ibu Megawati. Tentu saja kita bisa membandingkan hasil-hasil survei ya, hasil-hasil survei
kepuasan kepada Pak Jokowi pada tahun ini dengan Bu Mega pada tahun-tahun akhir beliau menjadi presiden. Dan memang seingat saya sih memang jauh selisihnya. Dan menurut saya pada hari ini dengan kekalahan Ganjar pada tahun 2024 sebetulnya orang bisa mengatakan bahwa oh iya bahwa ya ketokohan Bu Mega itu pada hari ini sudah tidak sebesar kemarin lagi. Soal Bu Mega masih merasa bahwa dia sangat powerful, soal beliau merasa bahwa ya obor kebenaran ada di beliau, Satyam Eva Jayati, itu kan soal yang lain lagi. Tetapi harus dipahami sebetulnya bahwa mungkin cara berpikir masyarakat Indonesia, terutama mayoritas, itu tidak sama dengan cara berpikirnya Ibu Megawati. Dan itu cara melihatnya melalui survei itu ya, melalui hasil survei. Dan terutama hasil pemilu. Hasil pemilu. Orang masih bisa mengatakan hasil pemilu. Hasil survei itu begini begitu. Iya, hasil pemilu saya kira yang paling tepat. Hasil survei itu masih bisa berubah, tapi dan itu adalah sampel gitu kan. Nah, tapi kalau yang namanya hasil pemilu itu kan sudah final dan udah menggambarkan semuanya, itu kan referendum. Itu suara rakyat Indonesia. Jadi ya fix ya pada hari ini bahwa Jokowi lebih besar daripada Megawati. Nah, gimana menurut kalian? Apa setuju dengan pandangan M. Kodari? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.